Bisnis ini awalnya dikembangkan oleh Jody Brotoseno, lalu kemudian Yusuf Mansur bergabung sebagai investor, membuat kemudian bisnis warung stick and stick ini makin berkembang pesat lagi. Yang menjadi tanda tanya besar selama ini, apakah duit dari para umat ini yang diinvestasikan misalnya batu bara, pipeline dan yang lain sebagainya digunakan secara pribadi oleh Yusuf Mansur untuk berinvestasi di warung stick and stick? Ini kan sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban, belum ada klarifikasi dari Yusuf Mansur. Dari mana dia mempunyai modal sebesar itu sampai bisa berinvestasi di warung stick and stick, kan tidak pernah dijawab, baik oleh Yusuf Mansur, Jody Brotoseno maupun pihak warung stick and stick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid dari channel YouTube Thaibah TV. Yusuf Mansur pamer kantor pipeline. Bos warung stick ini hanya bisnis penampilan. Sebelum ditutup oleh OJK, Yusuf Mansur selalu memamerkan kantor pipeline Asset Management atau PAM. Pada gedung-gedung mentereng, kontrasnya salah satu alasan PAM ditutup adalah karena tidak memiliki kantor. Jadi sepertinya bos warung stick and stick ini berbisnis mengandalkan penampilan dan jual agama. Saya sepakat dengan apa yang ditulis oleh Thaibah TV dan judul yang dicantumkan oleh channel YouTube Pak Darso ini, yaitu channel YouTube Thaibah TV. Seperti halnya yang dikatakan oleh korban dari investasi batubara yang saya upload kemarin, bahwa mengapa ketika kemudian mereka sudah berinvestasi pada bisnis investasi batubara yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, ketika kemudian mereka bertemu, yang dipresentasikan bukan cash flow report, bukan penghasilan, bukan keadaan dari bisnis itu sendiri, melainkan membahas mengenai riadoh dan segala macam, yang mana ini tidak ada hubungannya dengan bisnis, teman-teman. Nah, sejalan dengan ini, bahwa yang ditulis oleh Thaibah TV, bahwa apakah kemudian bos warung stick and stick ini berbisnis mengandalkan penampilan dan jualan agama? Seperti yang kita lihat, memang belakangan ini saya semakin sadar bahwa ternyata memang yang selama ini diandalkan oleh Yusuf Mansur selain nama besar dia adalah memamerkan kemewahan itu, memamerkan sebuah keberhasilan, yang mana ini adalah keberhasilan semu, teman-teman. Memamerkan gedung-gedung mentereng, memamerkan kantor-kantor yang seolah-olah ini berkelas, seolah-olah ketika Anda bergabung di situ maka Anda akan berhasil dan sukses gitu. Ini tidak jauh-jauh beda dengan model-model MLM yang lain gitu, model-model iklan-iklan MLM yang lain, seperti yang teman-teman ketahui banyak beredar di Facebook gitu, yang mana kemudian ini tidak jauh-jauh dari yang namanya unsur penipuan gitu. Mereka menjanjikan angin surga, too good to be true. Mereka betul-betul seolah-olah ketika Anda bergabung dengan mereka, mereka menjamin bahwa Anda akan menjadi orang yang sukses, Anda akan menjadi jutawan, bahkan miliarder. Bahkan sampai ada yang lucu, sebuah nama perusahaan namanya PT Best gitu. Best ini terbaik gitu. Percaya diri sekali gitu. Dan model-model mereka berbicara tidak jauh dengan apa kata-kata yang dilontarkan oleh Yusuf Mansur ini. Misalnya, Yusuf Mansur pernah mengatakan bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Saya bagi-bagi duit nih 15 miliar per bulan. Apakah nama Anda ada di dalam 15 miliar itu? Kalau tidak ada, segera mendaftar di pipeline, segala macam gitu. Artinya apa? Bahwa Yusuf Mansur hanya flexing gitu. Yusuf Mansur hanya memamerkan omong kosong gitu. Hanya memamerkan keglamoran, kemewahan yang mana ini memancing orang untuk kemudian terpedaya, memancing orang untuk kemudian terpengaruh dan akhirnya bergabung di situ. Tapi pada kenyataannya ini hanyalah bualan semata, omong kosong semata, teman-teman. Mari kita simak pernyataan dari dari Pak Darso Arif di channel YouTube Thaibah TV ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Saudara-saudara, setelah saya memberitakan soal kantor pipeline Jakarta yang berada di Menara Salemba, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, yang ternyata Yusuf Mansur tidak membayar sewa kantornya sehingga harus diusir oleh pemilik gedung.
Saya juga kali ini mau mencoba menelusuri kantor Paytrend Asset Management, perusahaan manajer investasinya Yusuf Mansur yang mulai beroperasi tahun 2017 lalu. Kemudian ternyata di tahun 2024, 1 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan membekukan atau mencabut izin operasional dari Paytrend Asset Management. Perusahaan itu kemudian dilarang untuk melakukan aktivitas dengan nama Paytrend Asset Management dan lain sebagainya. Saya kemudian mencari tahu soal kantor yang pernah dipakai oleh Paytrend Asset Management atau PAM. Saudara-saudara, dalam berbagai penelusuran itu kita akan menemukan alamat Paytrend Asset Management itu di 2 alamat. Dalam penelusuran saya itu menemukan 2 alamat tempat Paytrend Asset Management berkantor. Yang pertama berada di Gedung Menara Taspen, lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kemudian kita juga akan menemukan alamat berikutnya berada di Office 8 Building, lantai 18, Senopati, Jakarta Selatan. Begitu juga dalam video-video yang diedarkan oleh Yusuf Mansur sendiri maupun orang-orang yang terkait dengan Paytrend Asset Management atau yang terkait dengan Yusuf Mansur itu sendiri. Video-video itu antara tahun 2017 sampai tahun 2019 itu saya menemukan bahwa Yusuf Mansur menyebutkan alamat itu berada di Senopati yang tadi saya sebutkan, dan pada video yang lain Yusuf Mansur menyebutkan alamat kantor Paytrend itu di Jalan Jenderal Sudirman. Saudara-saudara, tentang kantor Paytrend Asset Management, saya akan melampirkan 3 video berikut ini. Video pertama itu dipublish oleh orang yang terkait dengan Yusuf Mansur itu pada bulan Agustus 2017. Di situ video itu memperlihatkan kantor Paytrend Asset Management yang disebutkan dalam video itu dengan alamat di Distrik 8 Jalan Senopati. Si pembuat video menyebutkan bahwa saat itu Paytrend Asset Management sedang menunggu izin operasional yang turun dari Otoritas Jasa Keuangan. Video kedua itu dirilis oleh pihak yang terkait dengan Yusuf Mansur dan Paytrend Asset Management itu di bulan Oktober 2017. Dalam video itu kita lihat Yusuf Mansur dengan begitu bangganya, dengan begitu jumawanya memperlihatkan sebuah surat yang datang dari Otoritas Jasa Keuangan. Surat itu adalah surat persetujuan beroperasinya Paytrend Asset Management. Di situ kita juga melihat ada Ibu Ayu Lestari, salah satu direktur dari Paytrend Asset Management. Lagi-lagi dalam video itu Yusuf Mansur memperlihatkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat agama di situ, sambil menyampaikan rasa gembiranya Paytrend Asset Management telah keluar izinnya. Dalam video itu Yusuf Mansur menyebutkan alamat Paytrend Asset Management itu berada di Office 8 Building, Jalan Senopati. Yang berikut, saudara-saudara, ada video ketiga yang saya lampirkan di sini adalah video yang dirilis oleh Yusuf Mansur pada bulan Juli tahun 2019. Di situ Yusuf Mansur memperlihatkan sebuah kantor yang sangat mewah, dan juga di situ ada istrinya Siti Maimunah. Dan dalam video itu Yusuf Mansur menyebutkan bahwa kantor itu berada di Jalan Jenderal Sudirman, kantor sementara dari Paytrend. Saya menduga bahwa kantor yang Yusuf Mansur tampilkan itu adalah berada di Gedung Taspen yang hari ini memang sudah dirobohkan. Saudara-saudara, hari Kamis tanggal 5 Juni yang baru lalu, saya mencoba mendatangi alamat
kantor Paitren Asset Management seperti yang disebutkan oleh Yusuf Mansur, yakni Office 8 Building, Jalan Senopati. Di front office atau di lobi kantor gedung itu, saya kemudian diarahkan ke lantai 18 di virtual office yang berada di lantai 18. Lantai 18 dari gedung itu adalah alamat yang disebutkan Yusuf Mansur dalam videonya. Di virtual office lantai 18, saya menemui pegawai di situ dan mereka menyebutkan bahwa tidak ada data dalam database mereka perusahaan bernama Paitren Asset Management. Saya belum bertanya apakah di bagian lantai 18 yang lain, apakah Paitren pernah menyewa ruangan di situ, belum saya temukan. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan kita, apakah atau jangan sampai Paitren Asset Management itu menggunakan alamat virtual office. Kita tahu virtual office adalah hanya numpang alamat pada sebuah alamat tertentu, sedangkan aktivitas kantor itu berada di luar itu dari mana saja dan kapan saja. Saudara-saudara, tetapi masalahnya Yusuf Mansur memang pernah menampakkan kantor itu secara fisik. Masalah berikutnya, kenapa pada akhirnya OJK itu memberikan kesimpulan bahwa Paitren Asset Management itu tidak punya kantor? Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah penampilan kantor Paitren Asset Management yang mentereng itu, yang bagus itu dalam video-video di tahun 2017 dan 2019 itu, apakah hanya sebuah langkah untuk yang penting terlihat ada kantor Paitren dan kemudian dan setelah izinnya keluar kantor itu tidak ada? Apakah tidak meneruskan sewanya atau tidak diteruskan operasionalnya atau bagaimana oleh Paitren? Wallahu a'lam. Yang pasti pada akhirnya pada bulan Mei 2024 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan keputusan Paitren Asset Management itu ditutup, dicabut izinnya karena tidak ada kantornya. Saudara-saudara, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar bahwa Yusuf Mansur memamerkan kantor Paitren Asset Management yang begitu mewah dengan segala kata-kata dia yang kalau kata Pak Darso ini mengeluarkan kalimat-kalimat taibah yang mana menurut saya ini adalah hanyalah sekedar omong kosong belaka, hanya untuk kemudian membuat orang-orang terpedaya, hanya untuk membuat orang-orang ini kemudian terpengaruh gitu. Karena pada kenyataannya, pada akhirnya OJK menutup Paitren Asset Management karena tidak memiliki kantor gitu. Kalau saya tidak salah, OJK ini juga kita pernah bahas di konten kami pada tahun 2004 bulan Mei tepatnya. Kalau saya tidak salah itu Paitren ditutup antara tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei 2024 dengan 8 alasan gitu. Yang mana di situ yang saya masih ingat hari ini alasan mengapa Paitren Asset Management ditutup ini adalah selain tidak memiliki karyawan, juga tidak menggaji karyawan gitu, dan juga tidak memiliki kantor gitu. Jadi segala yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur di waktu lalu, yang mana ini jejak digitalnya banyak sekali. Kalau teman-teman searching di YouTube, di internet, di media sosial manapun itu ada jejak-jejak digital dari Yusuf Mansur. Ini berbanding terbalik gitu. Kok bisa Yusuf Mansur memamerkan gedung-gedung yang mewah, katanya ini gedung Paitren Asset Management lah, apalah segala macam, tapi kenapa bisa OJK menutup Paitren Asset Management dengan alasan tidak memiliki gedung? Artinya bisa kita katakan bahwa Yusuf Mansur ini memamerkan gedung-gedung tersebut hanya untuk kemudian flexing gitu, memancing ketertarikan orang gitu, mengatakan nanti orang-orang bisa berpikir bahwa Paitren Asset Management ini punya value kok, kantornya besar, kantornya mewah dan segala macam bla 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 bla. Tapi kenyataannya justru ditutup oleh OJK karena tidak memiliki kantor, teman-teman. Ini hal yang lucu gitu. Pada hari yang sama tanggal 16 Mei itu saya mengirim WhatsApp kepada Pak Ahfaz Asin. Ahfaz Asin adalah mantan direktur utama dari Paitren Asset Management. Kepada Pak Ahfaz Asin saya bertanya, apakah Paitren Asset Management sebelum ditutup oleh
PAM, berkantor di Office 8 Building Senopati. Pesan saya itu dibaca oleh Pak Hafaz Asin, namun tidak pernah dibalas atau menjawab pertanyaan saya sampai video ini saya buat. Pak Hafaz Asin ini belakangan menggugat Yusuf Mansur, 2 kali menggugat Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gaji dia selama beberapa tahun yang tidak dibayar oleh Yusuf Mansur yang bernilai beberapa miliar. Saudara-saudara, ini termasuk Pak Hafaz Asin ini juga saya ada menaruh, intinya begini, Pak Hafaz Asin ini seperti yang barusan diberitakan oleh Pak Darso Arif, bahwa ketika di WhatsApp oleh Pak Darso Arif hanya menanyakan gitu gedung tersebut, mengkonfirmasi gedung tersebut, hanya dibaca, tidak dibalas gitu. Sementara di sisi lain dia juga menggugat Yusuf Mansur gitu karena haknya tidak diberikan gitu. Dan itu pun ketika kemudian Pak Darso Arif meminta waktu untuk mewawancarai Pak Hafaz Asin ini, beliau juga tidak mau gitu. Jadi saya rasa ada hal yang menarik di dalamnya gitu. Apakah kemudian ada keterikatan yang kuat ketika antara Pak Hafaz Asin ini dengan Yusuf Mansur atau bagaimana gitu, sampai Hafaz Asin ini sangat tertutup sekali gitu. Ibaratnya kalau boleh dianalogi, ini di luar dari ini ya, penjahat ketemu penjahat gitu. Tapi di antara mereka juga selain ada keterikatan juga saling baku tipu saja istilahnya. Saling menipu juga gitu, saling merugikan juga gitu. Sampai kemudian tertutup ini gitu. Saya tidak menuduh Pak Hafaz Asin juga mungkin ya ada keterkaitan masalah gitu dengan Yusuf Mansur gitu. Maksudnya Pak Hafaz Asin ini takut salah bicara atau bagaimana gitu sehingga tidak mau diwawancari dan sangat tertutup sekali gitu. Tapi di sisi lain saya menaruh kecurigaan juga gitu. Kok sampai segitu tertutupnya gitu? Apakah ada yang disembunyikan atau bagaimana? Sementara di sisi lain dia juga menuntut Yusuf Mansur gitu karena haknya tidak diberikan. Ini banyak kejanggalan sebenarnya ini. Ibaratnya ini permainan-permainan yang kita bisa lihat bahwa ada bangkai busuk yang disembunyikan di dalamnya, teman-teman. Dan insya Allah suatu saat akan terbuka gitu. Allah itu maha adil gitu. Selama kemudian kita tidak lelah dalam berusaha, saya yakin suatu saat akan terbongkar juga borok yang disembunyikan serapat ini gitu. Dengan ditutupnya atau dengan dicabutnya izin aset manajemen OJK dengan salah satu di alasannya itu tidak ada kantor, sedangkan pada video sebelumnya Mansur dan pendukung-pendukungnya memperlihatkan kantor yang begitu mewah, yang begitu luar biasa. Ini membuat kita boleh memberikan sebuah kesimpulan bahwa Yusuf Mansur itu usahanya adalah usaha jual penampilan agar calon korbannya lebih yakin bahwa Yusuf Mansur itu adalah pengusaha sukses, padahal pengusaha sukses jual anak. Begitu kesimpulan yang dikirim kepada saya dari salah satu pemerhati Prima TV. Saudara-saudara, ini saya mau lampirkan juga video tentang kunjungan saya ke alamat bekas kantor Paitren aset manajemen yang berada di Office 8 Building Jalan Senopati, Jakarta. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga juga saya berharap video saya ini makin memperkuat opini kita tentang Yusuf Mansur, bahwa semua usaha yang dia itu adalah usaha menjual penampilan supaya orang menilai bahwa dia adalah usaha yang sukses. Namun sesungguhnya dia hanya menjual. Tak ada usaha Yusuf Mansur yang langgeng atau bertahun-tahun yang dia bangun kecuali warung musik yang selama ini masih bertahan di mana-mana. Ini juga karena dikelola oleh Jusino Suseno, orang yang memang sudah punya nama dalam pengelolaan yang di tanah air. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih banyak telah memastikan video saya kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantornya Paitren Aset Manajemen Investasi Syariah Paitren dalam yang 9 ngurus perizinan di OJK. Kantornya lagi dipersiapkan
di distrik 8. Senopati ini komisarisnya. Owner. Turun tanggalnya kemarin ya. Baru hari ini kita terima surat. Sifat surat biasa. Karena dengan kita akan menjaga impian kita. Kita akan menjadi pemodal buat bangsa kita dan menjadi pemodal buat bangsa lain. Kita jadi pemodal buat negeri kita dan jadi pemodal buat negara lain. Amin. Makasih dulu nih buat OJK. Makasih buat kawan OJK atas kepercayaan dan doain saya dan kawan-kawan bisa menerima amanah ini dan menjalankannya dengan sangat sempurna dengan izin Allah. Amin. Yeay! Senang banget ya. Makasih buat kawan-kawan Darul Quran dan kawan-kawan Petren semua yang sudah benar-benar bahu-membahu menyabarkan diri, berdoa, nantiasa sholat, ngaji, bersolawat. Ya, alhamdulillah. Kepada Direksi PT Petren Asset Management, Office 8 Building, lantai 18, Unit 1 JK. Ini alamat kita ya. Kita buka ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kantor barunya Petren. Tapi ini kantor sementara. Tetap aja dari si Padang. Top. Nanti kita naik ke lantai berapa, Sam? 39. 39. Teman-teman udah ngantor hari ini. Top, sip. Baru berapa hari gini? Baru sehari? Baru sehari. Ini hari pertama. Fresh tuh. Insyaallah deh. Oktober pada beres semua deh. Asik ya, Mak, kantornya, Mak? Hah? Enak ya? Hangat. Mau ngantor sini? Hah? Mau. Ntar papa cariin posisi. Hah? Iyalah, biar berasa punya kantor lah. Ini konsepnya konsep gowo. Bagus deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Saya berada di depan kantor ini, gedung ini, Office X Presiden, yang oleh Yusuf Mansur dalam beberapa publikasinya, dalam beberapa videonya menyebutkan bahwa Petren Asset Management berkantor di sini di lantai 18. Ternyata setelah saya di dalam dan ke pengelola gedungnya, lantai 18 dari gedung ini adalah virtual office. Jadi Anda boleh di mana saja dan memakai alamat virtual office-nya gedung ini boleh. Jadi pantas saja kalau otoritas jasa keuangan menyebutkan bahwa Petren Asset Management itu tidak punya kantor. Masalahnya sekarang, video-video yang beredar yang di situ memperlihatkan Yusuf Mansur dalam sebuah kantor yang ada tulisan Petren Asset Management-nya, dan dia bersama dengan para pembesar Petren Asset Management dan karyawan-karyawannya dalam gedung yang terlihat wah gitu, ada kegiatan perkantoran di situ. Itu di mana sebenarnya fisiknya? Itu permasalahan. Jadi sekali lagi pantas saja kalau OJK mengatakan bahwa Petren Asset Management itu tidak berkantor atau tidak punya kantor. Salah satu alasan usaha Yusuf Mansur itu kemudian ditutup atau dicabut izinnya oleh OJK. Wow, luar biasa sekali. Seperti yang dikatakan oleh Pak Darusarif bahwa ternyata selama ini virtual office gitu, alias tidak memiliki kantor gitu. Berarti kalau ini benar, selama ini Petren Asset Management tidak memiliki kantor, hanya kemudian membuat video hanya untuk memanipulasi, OJK saja dikibulin gitu. OJK saja bisa dikadalin oleh Yusuf Mansur gitu, kalau ini memang betul-betul benar gitu. Seperti yang sering saya katakan bahwa selama ini semua bisnis-bisnis yang digalakan dan diinisiasi oleh Yusuf Mansur itu semuanya bermasalah, teman-teman.
Kalau dulu saya masih malu-malu, saya masih katakan sebagian besar. Tapi hari ini saya berani mengatakan bahwa semua bisnis yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, yang mana itu mengajak umat untuk berinvestasi, semuanya bermasalah. Semuanya mangkrak, teman-teman. Dan semuanya membuat umat merugi. Hanya satu, seperti yang dikatakan oleh Pak Darso Arif tadi, hanya satu bisnis yang berkembang sampai hari ini yang dijalankan oleh Yusuf Mansur, yaitu warung Stick and Seek. Itu pun di sana dia sebagai investor. Bisnis ini awalnya dikembangkan oleh Jody Brotoseno, lalu kemudian Yusuf Mansur bergabung sebagai investor, membuat kemudian bisnis warung Stick and Seek ini makin berkembang pesat lagi. Yang menjadi tanda tanya besar selama ini, apakah duit-duit dari para umat ini yang diinvestasikan misalnya batu bara, pipeline dan yang lain sebagainya, digunakan secara pribadi oleh Yusuf Mansur untuk berinvestasi di warung Stick and Seek? Ini kan sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban. Belum ada klarifikasi dari Yusuf Mansur. Dari mana dia mempunyai modal sebesar itu sampai bisa berinvestasi di warung Stick and Seek, kan tidak pernah dijawab, baik oleh Yusuf Mansur, Jody Brotoseno maupun pihak warung Stick and Seek. Jadi sekali lagi teman-teman, saya katakan bahwa alasan kami untuk memboikot warung Stick and Seek, yang mana di sana Yusuf Mansur berinvestasi, insya Allah sangat mendasar, sangat kuat dan sangat substansial. Maka jangan patah semangat, jangan putus asa untuk terus menyuarakan boikot warung Stick and Seek Yusuf Mansur. Saya Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nggak hanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin
bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.